Coba bayangin ya, ada seorang pria muda, ganteng, rapi, sopan, tutur katanya halus, dari luar kelihatan kayak pria ideal, pendidikan tinggi, punya bisnis apotik, ramah sama tetangga, dan sering bantu orang sakit. Tapi di balik senyuman lembut dan stetoskopnya, dia sedang membangun sesuatu yang bahkan arsitek pun mau ngomong. Mungkin kira-kira dia bilang, "Bro, kok serem banget ini?" Dialah Holmes, dokter karismatik yang ternyata membangun hotel khusus untuk membunuh orang. Pegang bantal, siapin minum karena kisah ini ngeri. Tapi disampaikan santai biar kalian nggak pingsan. Dan untuk itu sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian semua yang belum subscribe, agar segera subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Maka dari itu langsung aja kita lanjut. Sebelum itu kita intro dulu. Herman Webster Mudgett, nama kecilnya Holmes, lahir tahun 1861. Sejak kecil dia itu pinter banget, tipe anak yang di sekolah sering dapat nilai bagus. Tapi teman-temannya bilang dia punya aura yang aneh, tapi bukan aneh lucu ya, aneh tipe kok dia senyum waktu lihat hewan mati. Holmes kecil suka anatomi, saking sukanya dia sering membedah hewan buat belajar struktur tubuh. Guru memuji kecerdasannya. Warga sekitar cuma bisa mikir, ini bocil kayaknya bakal gede jadi sesuatu. Entah jadi dokter atau jadi masalah. Waktu dewasa, dia masuk sekolah kedokteran, lulus, dan mulai kerja di apotek. Dari tampang dan gaya bicara, Holmes itu karismatik. Orang tua suka dia, pasien percaya dia. Intinya sih, kalau hidupnya normal, dia bisa jadi dokter sukses. Tapi Holmes punya hobi lain, yaitu menipu orang, mencuri asuransi, dan ngumpulin uang dengan cara gelap. Dan dari situ semuanya mulai mengarah ke satu hal, membangun tempat kerja versi dirinya sendiri. Tahun 1880-an, Holmes pindah ke Chicago dan membeli sebidang tanah. Di situ dia mulai membangun sebuah bangunan raksasa yang kemudian dikenal sejarah sebagai The Murdered Castle. Kalau dengar kastil, jangan bayangin tembok batu dan naganya. Ini bentuknya kayak hotel besar modern di zamannya, tapi interiornya, aduh, arsiteknya pasti selama pengerjaan kadang mikir, ini desainnya kok makin lama makin mirip escape room tanpa pintu keluar. Beberapa fitur yang beneran ada di dalam Murder Castle. Lorong yang tiba-tiba mentok tembok, ruangan kedap suara, ruangan gas, pintu yang cuma bisa dibuka dari luar, lantai perangkap cimit besar untuk membakar mayat, ruang bawah tanah yang isinya meja beda dan bahan kimia. Dan ya kamu tahulah, Holmes merancang ini pelan-pelan, pakai banyak kontraktor berbeda supaya enggak ada yang paham keseluruhan desainnya. Jenius kan? Iya, tapi serem. Saat World Fair di Chicago tahun 1893, ribuan orang datang dari berbagai kota. Banyak yang butuh tempat menginap murah, dan Holmes tersenyum ramah. Silahkan menginap di hotel saya. Beberapa wanita muda bekerja di apotek Holmes. Holmes tipe bos yang manis, tapi manisnya tuh kayak racun tikus, rasa stroberi. Banyak dari mereka menghilang. Holmes selalu punya alasan. Oh, dia pulang kampung. Oh, dia kawin lagi. Oh, dia resign tiba-tiba. Padahal kita semua tahu kemana mereka pergi. Holmes sering mengajak tamu ke ruang yang disebut kantor pribadi. Tapi setelah pintu ditutup, tamu itu cuma punya dua pilihan. Mati karena gas
atau mati karena jebakan perangkap. Di ruang bawah tanah, Holmes melakukan hal-hal yang bahkan narator film horor mungkin bakal bilang, kayaknya ini bagian yang kita sensor aja. Dia kemudian menjual rangka tubuh korban ke sekolah kedokteran. Bisnis gelapnya jalan terus. Holmes makin percaya diri. Selain membunuh, dia sibuk menipu asuransi dengan membuat identitas palsu. Tapi kesalahan fatalnya bukan pembunuhan. Kesalahannya adalah dia menipu orang yang salah. Temannya sendiri, Benjamin Pitezel. Holmes dan Pitezel merencanakan penipu asuransi. Tapi Holmes malah membunuh Pitezel beneran. Lalu mengambil uang asuransi untuk dirinya. Itu sudah cukup bikin polisi curiga. Saat polis asuransi mulai mengendus kebohongan, Holmes kabur. Polisi mengejar dan ketika mereka akhirnya memeriksa bangunan hotel itu, mereka menemukan hal-hal yang bikin bulu kuduk merinding. Terlihat ruang gas, tengkorak, tulang anak-anak, meja bedah, lubang-lubang misterius, sisa-sisa pembakaran, catatan yang mencurigakan. Polisi ya biasanya tegas, di sini cuma bisa saling menatap. Bro, apa yang kita lihat barusan nih coba? Begitulah kata polisi waktu memeriksa ruangan Holmes. Holmes akhirnya ditangkap dan saat diinterogasi, dia mengaku dengan nada tenang, bahkan sesekali tersenyum. Dia menggambarkan tindakannya seperti orang cerita pengalaman liburan. Holmes pernah berkata, "Aku lahir dari iblis." Padahal ya, dia cuma orang jenius yang pilih jadi monster. Jumlah korban diperkirakan mulai dari 9 sampai lebih dari 100. Nggak ada angka jelas karena udah terlalu banyak. Akhirnya Holmes dihukum gantung pada tahun 1896. Yang bikin merinding, seksi eksekusi bilang Holmes tetap tenang sampai saat terakhir. Nggak ada penyesalan, nggak ada ketakutan, seolah dia cuma menjalani hari biasa. Mardel Castle kemudian dibakar. Sebagian orang percaya itu kecelakaan, tapi banyak yang bilang ada yang ingin bangun itu hilang selamanya. Sekarang area itu jadi kantor pos. Ya kantor pos, bayangin kirim paket sambil berdiri di atas bekas lokasi kastil pembantaian. Terus kalau paket nyasar, mungkin Holmes masih bercanda dari alam lain. Oke, kita lanjut. Oke guys, inilah kisah Holmes. Ini ngingetin kita bahwa monster itu nggak selalu berwujud makhluk buas. Kadang mereka pakai jas rapi, kadang mereka lulusan universitas, kadang mereka tersenyum sopan pada Anda di depan pintu hotel. Pertanyaannya, menurut kalian, apa yang bikin seseorang bisa selicin sekaligus sekejam itu? Kejeniusannya atau trauma masa kecilnya? Atau memang manusia kadang dilahirkan dengan sisi gelap yang nunggu kesempatan buat bangkit? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau mau lanjut cerita horor sejarah lainnya, tinggal bilang, "Bang, next." Dan bagi kalian yang belum subscribe, agar sekali lagi pencet subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan video menarik-menarik lainnya. Oke, begitu aja. Selamat tinggal. See you.